Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan ya untuk XAUUSD hari ini itu kalau kita lihat secara daily memang dia candlenya itu berwarna hijau ya. Cuma kalau kita lihat lagi secara volume dia itu candle hijau memang sini membentuk candle hammer, tapi secara volume itu kecil sekali ya. Ya, hanya di sekitaran 7.500 untuk volumenya. Sedangkan untuk volume seller yang kemarin itu ada di 100.499. Lalu kalau kita perhatikan kembali untuk volume pembelian hari ini juga masih tergolong kecil, mungkin ini juga masih sesi Asia. Jadi kita harus tunggu dulu sampai ke sesi Eropa nanti ya, terutama di sesi US nanti, karena hari ini itu hari ini tunggu-tunggu, yaitu adalah hari di mana banyak berita penting untuk dolar itu sendiri, terutama itu berita mengenai inflasi. Jadi ya, berita inflasi ini juga cukup ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Dan kalau misalkan hasilnya bagus ya, atau misalkan hasil inflasinya itu menurun, maka itu akan baik untuk dolar. Tapi kalau misalkan hasil inflasinya itu naik kembali, maka itu akan berdampak buruk untuk si dolar itu sendiri. Yang artinya kalau saat ini kita perhatikan posisi dolar ini, dia itu height-nya itu ada di 108.4 sampai 108.5. Ini adalah area supply yang masih fresh. Nah, jadi kalau misalkan hasil inflasi yang buruk, kemungkinan besar dia tidak akan uh, menembus area ini, tapi dia akan turun dengan dia itu harus break dulu dari area 107.48.84, baru dia bisa turun lagi ke harga sini ke 107.35. Ini kalau misalkan hasil inflasinya tinggi, tapi kalau misalkan hasil inflasinya menurun atau inflasi itu membaik, maka ini akan bagus untuk dolar. Dan dolar ini kemungkinan besar akan menembus area ini dengan target terdekatnya itu ada di 108, ya, 108.8 dan 109. Kemudian kalau kita perhatikan di video-video sebelumnya itu kan ada di 109.7 ya sebagai tertingginya dia. Nah, ada kemungkinan juga si dolar itu akan di-push ke sini karena memang secara daily di sini si dolar ini masih kuat untuk melakukan kenaikan. Kalau kita perhatikan dari sisi candlestick-nya, di mana sini kalau kita perhatikan ada 1 dan 2 nih sama 3 ini itu si seller itu masih di blocking sama si buyer itu sendiri. Dan memang kalau kita lihat dari kenaikan dolar ini itu berdampak ke banyak pair mata uang ya, terutama si euro. Jadi kemarin itu euro sempat menyentuh setara ya dengan si dolar, jadi $1 sama dengan 1 euro. Nah, euro USD juga saat ini kalau kita perhatikan juga sedang terpuruk ya, dan benar-benar sedang berada di bawah sekali. Dan kalau kita lihat lagi, kita kembali ke emas ya. Di daily-nya memang dia masih belum break dari area demand daily, di mana demand daily itu terakhir di 1721. Nah, 1721 itu juga merupakan area support penting. Dan kalau itu di break ya, maka saya katakan bisa ke 1715, 1710, 1700, dan yang paling rendah itu 1677. 1677 itu berada di sini. Terakhir disentuh itu pada tanggal 9 Agustus 2021. Kalau kita perhatikan kembali, memang secara struktur harga di sini, XAUUSD itu memang sedang downtrend. Jadi downtrend dan belum ada kenaikan sama sekali. Lalu kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, sebenarnya untuk support resisten itu masih sama. Yang harus kita perhatikan itu ada di harga 1730, kemudian 1731.5. Ya, kemudian untuk harga ini ya 1726 ini adalah area supportnya dia. Kalau kita perhatikan di sini area supportnya dia. Dan kalau terdekat itu ada 1723, lalu di bawahnya itu ada 1721. Nah, di sini harus kita perhatikan adalah tetap sama POC levelnya masih sama, tidak berubah, yaitu ada di harga 1740.8. Jadi untuk POC level dia itu masih belum ada perubahan sama sekali ya, masih di atas ini. Dan pergerakan trennya itu masih downtrend di time frame yang 30 menit ini. Jadi di sini itu ada height-nya dia. Ini ada height-nya dia di area 1728. Ya 1728 ini harus ditembus dulu sama dia.
Jadi kalau misalkan dia belum bisa break dari high yang ini, maka secara pergerakan harga itu juga masih akan terus melakukan penurunan. Dan kalau kita perhatikan sini dia udah melakukan retest kembali ya. Ini di 1723, ini juga di retest ke 1723, yang artinya dari sini kita akan melihat adanya sedikit retracement atau koreksi ke atas ya ke 1730, 1731.2 atau 1732, dan tertinggi itu 1733.6 di sini. Sorry, 1734. 1734 ini adalah area resisten di bagian atas demand daily-nya dia. Jadi memang kalau kita perhatikan sudah sekitar mulai dari tanggal 6 Juli sampai saat ini di tanggal 13 Juli si emas ini berada atau bermain di area range demand daily-nya ini. Jadi dia masih belum bisa tembus area demand daily dia. Tapi begitu dia tembus ya, karena posisi juga masih downtrend ya, maka begitu dia tembus dia itu bisa ke 1715 target terdekat dia, lalu di 1710, dan terakhir itu 1700. Nah, paling rendah tadi di 1677. Lalu sini kalau kita perhatikan lagi, ini ada area trend line. Nah, trend line ini yang berfungsi untuk menjaga harga XAUUSD untuk tetap turun ke bawah. Jadi kalau kita mau lihat lagi time frame 1 jam, untuk height dia sebelumnya itu ada di sini 1740, 1739. Nah, ini bertepatan dengan si POC levelnya dia. Jadi kalau dia mau nembus atau dia mau naik, itu minimal dia itu harus bisa break dulu area height ini, baru dia bisa naik untuk reversal trend. Tapi kalau misalkan dia belum bisa break dari 1740, 1739, maka trennya itu masih terus bearish. Lalu kalau kita perhatikan memang sini 1 jam itu volumenya cukup besar untuk buyer, tapi kalau kita lihat sini pergerakan harga itu masih turun. Iya, dia masih turun. Jadi memang untuk range harga di sini ya, atau untuk polanya itu dia masih struktur turun. Sini ada high dia, ini high dia, ini high dia. Jadi ini dia membuat higher low terus menerus sudah 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian untuk hari ini memang akan cenderung sideways karena memang hari ini itu adalah hari mengenai report inflasi di Amerika itu sendiri. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi itu adalah poin-poin yang kalian perhatikan. Ya, dia itu polanya masih turun. Jadi masih ada kemungkinan untuk menembus area sini, mungkin dia itu akan reversal atau dia akan retest dulu ya, dia akan retest dulu ke atas, kemudian dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Nah, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD ini. Mohon maaf jika ada salah, dan terima kasih sudah menonton video dari Juna Trading ID. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa diklik like dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.